1 Syawal adalah hari yang dinanti oleh umat muslim ketika usai menjalankan rangkaian ibadah wajib puasa dan ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Tentunya dengan penuh sukacita. Ya, 1 Syawal dikenal dengan nama Idul Fitri atau di Indonesia lebih akrab disebut Lebaran. Diisi dengan saling bermaaf-maafan, silaturahmi, saling memberi hadiah dan tradisi lainnya. Hal tersebut dianggap menjadi harapan kembali suci seperti bayi yang baru lahir setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Namun, jika ditelaah lebih jauh definisi Idul Fitri secara bahasa, kata Id secara bahasa berasal dari kata ada, ya'udu, yang artinya kembali. Sementara hari raya disebut Id karena hari raya terjadi secara berulang-ulang, dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Selain itu, ada juga yang mengatakan jika kata Id merupakan turunan kata al-adah yang artinya kebiasaan, karena masyarakat telah menjadikan kegiatan ini menyatu dengan kebiasaan dan adat mereka. Sementara kata fitri berasal dari kata aftoro yuftiru, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Jadi, kata fitri bukan berarti suci. Hari raya ini disebut Idul Fitri karena dimeriahkan bersamaan dengan keadaan kaum muslimin yang tidak lagi berpuasa Ramadan. Sementara, banyak orang yakin bahwa ketika Idul Fitri, semua orang yang menjalankan puasa Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa besar. Hal tersebut dijelaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, antara sholat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya akan menjadi kafaroh dosa yang dilakukan di antara amal ibadah itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sementara jika selama bulan Ramadan taubat nasuha juga kita lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di acara Makna dan Peristiwa. Satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Dan tema kita kali ini adalah memaknai hari kemenangan. Dan kami dari Makna Peristiwa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, di hari yang spesial ini, di Hari Raya Idul Fitri ini, kita seperti biasa bersama guru kita Ustadz Batir Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Ustadz ya, kalau ada salah-salah nih sama Ustadz. Ya, selamat Idul Fitr. Selamat Idul Fitr. Kepada seluruh pemirsa Makna dan Peristiwa. Baik Ustadz. Dan kita bersama 2 narasumber kita yang spesial juga, yaitu pertama Bang JJ Rizal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Ketemu kembali nih di sini ya kita ya. Udah pulang kampung orang Jakarta. Nggak mudik ya? Kagak mudik Ustaz. Kagak mudik. Baik, dan bersama Mbak Alia Rohali. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pulang kampung juga? Kampungnya di mana Mbak? Kampungnya di Betawi dan di Bandung. Oh. Nah, tapi sekarang kayaknya tahun ini kita nggak ke Bandung. Nggak ke Bandung. Oh, nggak ke Bandung ya Mbak ya. Baik, nanti kita ngobrol Mbak ya. Okay. Bang Jaji nanti kita ngobrol ya. Ustadz, ini mungkin ke Ustadz dulu. Ustadz, Ya. Tadi Hari Raya Idul Fitri, tadi Idul Fitr. Boleh nggak jelaskan Ustadz, Idul Fitr gimana Ustadz? Jadi Aid, tadi perayaan yang dirayakan berulang-ulang. Fitr artinya hari makan dan minum. Berarti hari makan dan minum, di situ makanya di dalam syariat diharamkan berpuasa. Baik. Termasuk hari yang diharamkan berpuasa. Dan memang secara syar'i, kita umat Islam ini punya hari raya yang berulang-ulang itu cuma 2. Idul Fitr dan Idul Adha. Oke. Bahwa kemudian di Indonesia banyak perayaan-perayaan dilakukan oleh umat Islam, saya kira mungkin intensitasnya nggak sama lah. Iya. Dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Cuma kalau sudah berlebihan berarti nambah satu lagi itu. Dan itu dilarang tentunya di dalam agama. Iya. Ya. Bahwa perayaan-perayaan itu
tidaklah sama nilainya dengan Idul Fitr. Pada Idul Fitri seperti ini, umat Islam memang kenapa diwajibkan makan dan minum? Bahkan sebelum berangkat ke tempat sholat, dia harus sudah makan. Seperti Rasulullah SAW, itu setiap, maksud saya, ketika akan pergi untuk sholat Idul Fitri, itu makan kurma. Makan kurma. Ya, tapi ganjil. Ya, 1, 3, 5, atau 7. Kalau 99 itu ganjil juga gimana? Ya, ganjil. Banget ganjil. Lapar ya kayak gitu ya. Ustaz, baik, nanti kita mau lihat satu tayang dulu Ustaz ya, tentang penjelasan di Hari Raya Idul Fitri ini. Baik, kita saksikan bersama-sama ya. Setiap tanggal 1 Syawal sebagai Hari Raya Idul Fitri yang dinanti, namun perlu diketahui bahwa Hari Raya ini merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Id karena pada hari itu Allah memberikan berbagai macam kebaikan yang kepada kita sebagai hambanya. Di antara kebaikan itu adalah berbuka setelah adanya larangan makan dan minum selama bulan suci Ramadan, dan kebaikan berupa diperintahkannya mengeluarkan zakat fitrah. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam merayakan Idul Fitri sesuai sunnah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mandi di hari raya. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, sunnah hari raya Idul Fitri ada 3: berjalan menuju lapangan, makan sebelum keluar, dan mandi. Kedua, berhias sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Disunahkan bagi laki-laki untuk membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, memakai minyak wangi dan bersiwak. Sedangkan bagi wanita, tidak dianjurkan untuk berhias dengan mengenakan baju yang mewah dan menggunakan minyak wangi. Ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri seperti hadis riwayat Bukhari, yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah pada hari raya Idul Fitri hingga makan beberapa kurma. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat Id. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Beliau mengambil jalan yang berbeda saat pulang dan perginya. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, bertakbir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat menunaikan sholat pada hari raya Idul Fitri, lalu beliau bertakbir sampai tiba di tempat pelaksanaan sholat, bahkan sampai sholat akan dilaksanakan. Keenam, melaksanakan sholat Id. Hukum sholat Id adalah fardu ain bagi setiap orang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat Id. Bahkan para wanita yang haid pun disuruh untuk datang ke tempat sholat dengan menutup aurat, namun disyaratkan tidak mendekati tempat sholat. Ketujuh, disunahkan untuk mengerjakan sholat Id di tanah lapang kecuali ada uzur, misalnya hujan, angin kencang, maka boleh dikerjakan di masjid. Dan kedelapan, jika sesama muslim bertemu, disunahkan mengucapkan salam taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan kalian sebagai ucapan selamat hari raya hanya pada 1 Syawal. Baik, saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa. Tadi sudah jelaskan ya tentang bagaimana sunnah-sunnah di dalam Idul Fitri. Tadi Ustaz juga udah jelaskan ya awal-awal kita untuk memberitahukan kepada kita dan yang lainnya bahwa ini bukan, sudah tidak ada puasa lagi Ustaz ya. Ya, tidak boleh berpuasa. Ganjil tadi ya. Dan ada beberapa hal yang lainnya lagi. Nah, mungkin pertama juga ke Mbak Aliani. Tadi Mbak sudah jelaskan udah nggak ke Bandung lagi Mbak ya sekarang ya? Iya. Biasanya ke Bandung hari biasanya ke Bandung hari kedua. Hari kita kedua. tetap berlebaran atau Idul Fitri hari pertama itu di Jakarta karena keluarga Bapak kan juga di Jakarta gitu. Oke. Kita dari Betawi. Jadi ya kalau mau berbicara tradisi, ya kalau di keluarga saya tradisinya demikian. Jadi kita bersilaturahmi dengan keluarga di Jakarta, baru kemudian ke Bandung gitu. Mbak, kalau misal kan sekarang udah nggak kemana-mana lagi nih, maksudnya di Jakarta. Repot nggak, Mbak? Maksudnya kalau saya sama istri kadang-kadang juga ngerasa, wah kita harus kerja nih selama Idul Fitri, nggak ada Mbak di rumah gitu kan. Terus cari makan juga mungkin relatif agak susah gitu ya. Dan memang ketika ya kita nggak bisa pungkiri banyak datang tamu gitu, itu gimana Mbak kalau Mbak sendiri? Kalau saya sih sekarang dengan anak 3 kayaknya udah nggak. Udah lumayan ya dibantu. Tapi ya kalau Lebaran ini kan suka ada infal Mbak yang bisa membantu gitu. Oh, iya, Maksudnya dengan anak 3 tuh kayaknya saya udah nggak bisa menghandle semuanya sendiri gitu. Masih kecil-kecil ya Mbak ya? Ada yang masih kecil tuh paling kecil umur 5 tahun gitu. Jadi gimana caranya supaya Idul Fitri tuh kayak kita nggak, biar bisa apa ya,
Kusyuk mungkin gitu ya. bukan kusyuk, dia Menikmati bisa ya. menikmati, Oh, nikmati ya. gitu. Tapi kalau mungkin saya boleh tanya ya, boleh nggak saya tanya ke Pak Boleh, Ustaz? boleh. Kalau saya boleh tanya, sebenarnya sejauh mana sih di Hari Raya Idul Fitri ini ya, hari raya kita sebagai umat Islam tuh kita boleh istilahnya mungkin euforianya gitu bisa sampai sejauh mana sejauh sih mana boleh gitu? Ustadz gitu? Karena kadang mungkin ada yang kebablasan, jadi melupakan hal-hal lain yang lebih penting gitu. Iya, tidak dilarang berpakaian bagus, nggak mesti mahal, apalagi ya, jangan riak. Kemudian makan minum yang penting jangan berlebihan, boleh bermacam-macam. Namanya juga hari raya. Iya. Kemudian boleh berminyak wangi, berparfum-parfum, bahkan dianjurkan sebelum sholat itu mandi dulu gitu ya. Memakai perhiasan selama itu memang dalam batas-batas yang normal sebagai seorang perempuan, tidak menampakkan yang berlebihan. Kemudian bertakbir, ya bertakbir itu juga bagian daripada euforia sebetulnya yang perlu disiarkan. Nah, kalau masalah takbir ini, tadi kalau saya dengar Rasulullah hanya bertakbir pada saat berjalan menuju ke tanah lapang gitu. Iya, Berarti kalau kita kan suka ada tradisi malam takbiran Malam gitu. takbiran. Nah, itu gimana Ustaz? Ya selama itu kemudian tidak mengganggu kepentingan publik dan tidak kemudian merusak, kemudian masyarakat juga menjadi sebuah syiar pakai obor misalnya, saya kira itu sah-sah saja. Buat anak-anak bertakbir keliling kampung, itu kan semacam euforia, tetapi bagian daripada tradisi yang membuat anak-anak kemudian semakin kuat, semakin menikmati Lebaran, dan itu saya kira tidak dibid'ahkan dalam agama. Saat kalau misalnya yang itu gimana saat yang dia datang terus pulangnya dengan jalan yang berbeda itu maksudnya maksudnya Itu bagian daripada semacam islamisasi tanah lah. Kemudian atau sunnah Rasul menjadikan setiap tanah itu adalah tempat-tempat yang beliau langkahi untuk ke tempat ibadah dan pulang dari tempat ibadah. Oh, baik. Kita ke Bang Jaji sebentar ya. Bang Jaji, sejarahnya kalau di Jakarta tuh gimana sih, Bang? Kalau misalnya mengenai Idul Fitri ini? Kalau Lebaran pertama itu dirayakan dengan besar-besaran itu tahun 29 beritanya ya. Tahun 29 di Apabode. Jadi itulah salat Id berjamaah pertama di lapangan Gambir itu pertama tahun 29, dan waktu itu menarik, pemerintah kolonial membolehkan masyarakat yang disebut inlander itu mencetak kartu pos. Mencetak kartu pos. Iya, selamat hari Lebaran, tapi benderanya bendera merah putih biru. Orang berlari, orang berlari-lari. Tapi Lebaran itu kan istilah yang khas di sini ya. Tidak kita temui di tempat yang lain di luar Indonesia. Dan kita lebih akrab dengan kata Lebaran daripada Idul Fitri begitu ya. Dan peristiwa Lebaran ini sebenarnya peristiwa sifat akomodatif dari Islam. Karena Idul Fitri kan Lebaran sendiri apa menurut asal katanya, bukan lawan sempitan gitu? Iya, membuka lebar-lebar. Oh, lebar dari kata lebar. Dari lebar. Iya. Artinya kita untuk silaturahmi orang datang gitu maksudnya. Bukan hanya silaturahmi. Buka hati. Idul Fitri itu kan kembali kepada kewajaran, kefitrahan. Jadi hari itu hari yang harus kita buka lebar-lebar supaya kita bisa kembali. Ini bahasa Betawi ya, Lebaran ini. Bahasa Betawi. Sebenarnya itu bahasa Sanskrit katanya begitu. Tapi yang menarik digunakan Lebaran itu hanya pada masyarakat Betawi. Orang Jawa menggunakan kata riyoyo. Kan tidak menggunakan kata Lebaran. Nah, Lebaran ini sendiri kan pilihan yang menarik untuk hanya masyarakat kawasan Asia Tenggara, terutama yang punya kebudayaan agraris yang kuat, kebudayaan agraris. Di Maroko sampai Bahrain begitu, itu yang dipilih perayaan itu kan Idul Adha, bukannya Idul Fitri. Baik Bang Jaji, ini menarik nih ya pembahasannya, sampai ternyata Lebaran, saya baru tahu loh nih Lebaran. Tapi nanti kita akan bahas lagi di segmen kedua ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang selalu dinanti-nanti kaum muslimin. Tak ada satupun di antara kaum muslimin yang ingin kehilangan momen berharga tersebut. Apalagi di negeri kita, selain memeriahkan Idul Fitri atau Lebaran, tidak sedikit pula yang berangkat mudik ke kampung halaman untuk mengunjungi kerabat dan saling bersilaturahmi. Namun ada beberapa hal yang perlu dikritisi saat perayaan Idul Fitri, yaitu beberapa amalan yang keliru.
Pada satu sisi, amalan tersebut hanyalah tradisi yang memang tidak pernah ada dalil pendukung dalam Islam, dan ada pula yang termasuk maksiat. Yang pertama, berpakaian yang tidak sesuai syariat. Pada saat Idul Fitri, hampir seluruh umat Islam memakai baju baru untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Tidak ada larangan untuk memakai pakaian baru di hari raya. Namun, pakaian baru tersebut hendaknya pakaian yang sesuai dengan syariat, bukan justru pakaian yang mengumbar aurat. Model pakaian yang akan dikenakan saat Idul Fitri hendaknya juga diperhatikan, sehingga pakaian yang kita kenakan mencerminkan jika kita adalah umat Islam. Yang kedua, begadang saat malam Idul Fitri. Saat malam takbiran, tidak sedikit dari umat Islam yang melakukan takbiran semalam suntuk. Bahkan ada pula yang memilih begadang untuk berkeliling kota memeriahkan malam takbiran. Akibatnya pada pagi hari, mereka jadi mengantuk dan tidak bisa mengerjakan sholat subuh serta sholat Idul Fitri. Takbiran semalam suntuk juga dapat mengganggu umat muslim lainnya yang hendak beristirahat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri keesokan harinya. Dan yang ketiga, memeriahkan Idul Fitri dengan petasan. Selain mengganggu kaum muslimin lain, petasan juga adalah suatu bentuk pemborosan. Karena pemborosan, kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Demikianlah beberapa perbuatan keliru yang kerap dilakukan saat perayaan Idul Fitri. Sudah seharusnya perayaan Idul Fitri tidak dinodai dengan hal-hal yang dapat mengganggu orang lain. Baik saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa. Seperti biasanya memang ketika Idul Fitri kita sering ya datang, bukan sering, memang biasa itu yang kita lakukan ya. Dan itu juga yang saya lakukan, misalnya datang ke rumah bude saya untuk minta ketemu dengan keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain, dan saling memaafkan satu sama lain gitu. Tapi pertanyaannya ini mungkin ke Ustadz dulu nih. Ustadz, maksudnya ketika kita mendatangi saudara kita, itu kan biasanya kalau di Indonesia itu yang didatangi itu, kalau saya sih ya Ustadz, itu yang paling tua Ustadz. Yang paling tua kita datangi. Itu emang ada aturannya seperti itu di dalam Islam atau gimana Ustadz? Ya secara akhlak kan yang muda memuliakan yang tua. Oh, baik. Yang tua menyayangi yang muda. Ya begitulah aturan kakak beradik. Siapa yang paling duluan adalah tentu kalau kita lihat kriteria, kalau memang ingin menghormati ya kakek dulu, adik duluan ke kakak. Kalau ingin menyayangi ya kakak duluan yang datang ke adik. Mau ambil posisi yang mana? Yang salah adalah kalau merasa yang dikunjungilah yang lebih terhormat. Oh, baik. Ya, padahal yang mengunjungilah yang lebih terhormat. Berarti dia yang proaktif untuk bersilaturahim. Dan ya kecuali dia seorang tokoh yang susah mengunjungi satu-satu, hari ini dia open house gitu ya. Oh, baik. Tapi kalau ini dijadikan ajang kesombongan ya, atau ajang ria, ya dosa juga jadinya. Malah bahaya. Apalagi kalau sampai, lu gimana sih? Hormat dong sama empok gitu. Iya. Harusnya kan ada dulu datang ke empok, masa empok berantemnya lebaran. Kalau misalnya masalah budaya mendatangi ini, Bang JJ gimana Bang? Emang ya, ini tradisi yang memang silaturahmi itu kan menjadi hal yang penting dalam ajaran Islam. Tapi kalau konteksnya mendatangi yang lebih tua dulu, saya pikir dari konsep kata lebaran itu kan dia lebar, membuka diri begitu ya. Untuk kembali fitri emang kita harus membuka. Buka terhadap silaturahmi, buka banyak hal ya, pintu maaf gitu. Tapi yang untuk mendatangi itu saya pikir ini pengaruh dari tradisi kebudayaan yang lain. Saya pikir ini tradisi yang dipengaruhi oleh tradisi Xinjia atau lebaran Cina begitu ya. Dia kan kecenderungan untuk mencari rumah abu. Orang yang lebih tua, yang lebih punya leluhur begitu. Nah ini ditradisikan, tapi keterangan Ustadz tadi menarik. Artinya seharusnya kan tidak seperti itu. Tapi karena lebaran ini membuka diri terhadap banyak unsur kebudayaan, silaturahmi dalam arti silaturahmi budaya, akhirnya dia banyak hal. Misalnya
Dalam makanan menurut saya menarik. Kita orang Betawi ya. Di meja makan orang Betawi kita jarang menemukan makanan Arab. Korma itu baru dikenal setelah Muhammadiyah buka cabang di Jakarta pada tahun 1902. Makanan misalnya nastar, itu makanan untuk Christmas atau Natal begitu ya. Dari kata asal namanya ananastar, kue Belanda, lebaran Belanda. Terus ini kastangel, orang Betawi nyebutnya kue keju. Pasti ada di lebarannya orang Betawi. Tapi nastar juga ada? Nastar ada di orang Betawi. Buah atap pengaruh Cina. Jadi di meja makannya kita bersilaturahmi secara kultural dengan banyak kebudayaan yang hadir. Itulah menurut saya kenapa disebutnya Lebaran, karena dia begitu terbuka dan di hari raya di mana paling besar buat orang Islam terutama di Betawi. Jadi yang menarik adalah pembenarannya di dalam konteks beragama, Yaumul Fitr, Yaumul Farhin wa Sa'ah. Apa tuh? Hari bergembira dan hari berlapang-lapang. Berarti sesuai ya, lapang, lebar ya, sesuai gitu loh ini. Tapi Ustaz, kalau Rasulullah tuh bagaimana sih beridul fitrinya gitu? Apakah mereka juga saling berkunjungi, saling berkunjung satu sama lain gitu. Bersilaturahmi seperti yang kita lakukan, atau apa sih yang Rasulullah lakukan setelah sholat Id gitu? Apa yang dilakukan? Ya, sebagaimana juga terus berlangsung sampai sekarang. Jadi Rasulullah tuh keluar rumah dalam keadaan tidak berpuasa dan sholat setelah matahari terbit ya, bukan dalam keadaan belum terbit, itu udah jelas, sudah terang, baru kemudian sholat. Jadi Idul Fitri agak lambat ketimbang Idul Adha. Kemudian seperti biasa sholat, kemudian khutbah, kemudian turun, ya berpelukan, berjabatan, ya kemudian karena itu hari makan hari minum, pastinya mengundang para sahabatnya juga untuk berbagi kemudian. Dan satu hal yang paling penting adalah kenapa hari ini menjadi hari berbahagia. Zakat fitrah itu nggak boleh dibagikan melewati setelah khatib naik mimbar. Artinya tidak boleh ada yang kelaparan pada hari itu. Jadi ini adalah hari silaturahim, hari berbagi, hari di mana mereka saling berbahagia satu sama lain. Dari dulu seperti itu. Cuma pengembangannya ziarah kiri kanan, naik mobil kalau bak terbuka ya. Kalau takbiran gitu maksudnya. Iya, kita juga orang Betawi punya tradisi ya. Kalau lebaran nganter itu kan. Apa tradisinya gimana, Bang? Nganter gitu. Jadi berbagi itu, konsep berbagi. Orang Betawi punya konsep nganter namanya. Jadi tetangga yang agamanya berbeda, bahkan yang tidak beragama akan diantar sama orang Betawi. Diantar makanan-makanan lebaran. Diantar makanan. Iya. Karena pakai pick up dia, keliling-keliling diantar makanan begitu. Nah, berkait dengan silaturahmi menurut saya, kekerabatan yang tadi ditanyain Wisnu itu menarik menurut saya. Di lebaran tuh hidangan yang paling istimewa tuh ketupat. Dan ketupat itu simbol dari kekerabatan, keeratan, beras yang aslinya satu-satu. mana ketupat itu? Iya, aslinya mana sih? Nah, ketupat itu khas yang tadi saya katakan. Masyarakat Asia Tenggara sebagai masyarakat agraris, karena lebaran itu sendiri sebenarnya adaptasi dari peristiwa perayaan besar sebelum Islam masuk. Penghormatan terhadap Dewi Sri, masa panen, musim baru yang akan tiba. Nah, ini semua perayaan besar kan menyambut musim yang akan berganti kan, misalnya Imlek begitu. Nah, jadi diislamisasilah perayaan penghormatan terhadap Dewi Sri. Dewi Sri itu dari pusat persembahan, sesembahan diturunkan menjadi simbol dan kemudian dijadikan benda yang namanya ketupat. Ada nggak arti ketupat itu apa? Ketupat. Nah, itu Pak Selamat Mulyana pernah membuat tafsir ya. Kalau kata asal katanya definisinya seperti apa, itu dia mendefinisikan apa sesuatu yang secara simbolik merapatkan, menguatkan, mengeratkan, melekatkan hubungan. Jadi seperti kalau Lebaran Cina itu ada kue Cina yang dianggap kue kekerabatan. Begitu juga Lebaran. Cuma yang menarik Lebaran di Betawi makan ketupatnya harus pakai semur. Semurnya semur ikan kebo. Nah itu cuma ada 2 di Indonesia, di Kudus sama di Betawi. Tapi yang menarik kan, kenapa makannya mesti gitu ya, dengan semur kan? Gitu. Semur yang ngasih nama Belanda, pakai kecapnya Cina Pranaka. Ini ngomongin makanan ya, Masya Allah nggak akan ada habisnya. Baik, kita break dulu sebentar ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.
Idul Fitri di seluruh dunia diawali dengan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Tak terkecuali di negara-negara yang bukan mayoritas Islam. Seperti umat Islam di kota Beijing, Tiongkok yang melaksanakan sholat Idul Fitri pada sebuah masjid di Jalan Niu. Ribuan jamaah mengikuti jalannya sholat Idul Fitri dengan khidmat dan tertib. Jumlah pemeluk Islam di Tiongkok sendiri mencapai lebih dari 20 juta jiwa. Kebanyakan pemeluk Islam adalah warga etnis Hui. Sementara di India, umat Muslim mengikuti sholat Id di Masjid Jama, salah satu masjid terbesar di kawasan Asia Selatan ini. Banyaknya umat Muslim yang ikut mendirikan sholat Id membuat masjid tak bisa menampung jamaah. Sebagian jamaah terpaksa sholat di pelataran masjid. Selepas sholat Id, umat Muslim memanfaatkan momentum untuk saling bersilaturahmi. Sementara di Pakistan, jemaah mulai mendatangi masjid untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Sebelumnya, pada malam takbir, warga Muslim juga menyambangi pasar dan pertokoan untuk berbelanja pakaian dan makanan. Pada perayaan Idul Fitri, Muslimah di Pakistan juga berhias dengan mengenakan henna dan gelang. Perayaan Idul Fitri di Pakistan berlangsung selama 3 hari. Momen ini biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga dan saling bertukar hadiah. Makna dan peristiwa. Baik, mungkin langsung ke Ustaz nih. Ustaz, setelah selesai Ramadan di mana kita memang berlomba-lomba untuk mencari amalan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Setelah itu kita masuk Hari Raya Idul Fitri. Terus ada kelanjutan ibadah yang harus kita lakukan nggak Ustaz sih? Nah, ini penting sekali. Biasanya kalau udah habis Idul Fitri dendam nih gitu kan. Mumpung bisa makan pagi nih, makan siang sepuas-puasnya. Itu sudah diberikan di dalam Idul Fitri. Nah, untuk meredam itu semua dan demi kesehatan kita juga dan demi konsistensi beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disunahkanlah puasa Syawal selama 6 hari. Berturut-turut, Ustaz? Sunnahnya di awal bulan berturut-turut. Misalnya 2 Syawal, 3 Syawal, sampai 7 Syawal. Nah, cuma kalau kita terbentur budaya nih, ya kan? Kelilingan itu tadi. Hari ini kelilingan saudara kandung, besok kelilingan saudara suami, besok saudara istri gitu kan. Nah, ada lagi pertemuan organisasi dan seterusnya, jadi makan mulu tuh. Itu gimana, Ustaz? Nggak apa-apa berarti kalau misalnya mungkin di kita puasa Syawal di hari keempat Syawal gitu. Selama Syawal, kita penting selama Syawal. Selama kita bulan Syawal masih boleh, tapi sunnahnya memang bagusnya berturut-turut. Walaupun nggak di awal. Tapi kalaupun ternyata tidak bisa juga bolong-bolong, ya itu juga masih dibenarkan. Kalau misalkan puasa hari kedua Syawal udah puasa, terus diundang ke sini, kan itu ada kalau nggak salah ada dalilnya bahwa kalau kita diundang kalau diundang makan, kita puasa sunnah boleh dibatalkan. Itu termasuk hitungan puasa Syawal nggak kita? Ustaz? Ya sebetulnya kalau ditanyakan ke situ dalilnya sih masuk. Tapi kan sebetulnya suasananya orang juga mengerti. Puasa Syawal ya udah, terima kasih. Yang penting tidak menyakiti hati. Tidak menyakiti. Orang kan juga tahu secara gitu agama, ya. maaf aku lagi puasa Syawal nih. Silaturahim tetap jalan. So kalau kita kemudian mengurung di rumah, gitu ya, nunggu silaturahimnya nanti udah kehilangan momentum, ya nggak enak juga gitu ya. Nah Ustadz, kalau berbicara mengenai puasa Syawal gitu, maksudnya kita sebagai perempuan ada halangan kan gitu, sehingga kita ada kewajiban untuk membayar puasa wajib begitu. Sementara kan puasa Syawal itu puasa sunnah gitu. Nah itu derajatnya itu mana yang harus kita dahulukan? Sementara Syawal kan terbatas gitu. Sementara kita kalau membayar puasa Ramadan boleh sampai bulan berikutnya. Tapi gimana tuh kalau ngomongin yang masalah derajat sunnah dan wajibnya itu? Tentu memprioritaskan yang wajib dulu. Jadi bayar utang dulu, ya. Itu dari sisi fikihnya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa harus bayar dulu. Karena kewajiban membayar puasa Ramadan betul tadi litarahi, tidak harus pada saat itu juga, rentang waktunya cukup panjang. Nah, buat mereka yang nanti kasuistik nih ya, ternyata sudah bayar utang, sebelum bayar utang udah akhir-akhir baru sadar gitu ya. Itu biasanya gitu. Ya bayar utang nggak sempet tapi takut kehilangan puasa Syawal. Boleh prioritaskan dulu 6 hari sisa bulan Syawal ini puasa Syawal dulu dengan berhusnudzon kepada Allah, mudah-mudahan kasih umur panjang.
So, kita nggak tahu meninggalnya kapan kan. Betul, Iya. betul. Nah, bagi yang belum akhir-akhir nih, sekarang ini prioritaskan aja dulu bayar utang sebaiknya gitu. Tapi kalau kemudian nanti nggak kuat juga gitu ya, ya boleh. Baik Ustaz, mungkin kita ke Bang JJ. Bang JJ, kalau misalnya Jakarta gimana Bang? Maksudnya dalam arti di Betawi itu kalau misalnya setelah silaturahmi, ya tadi kan Bang JJ bilang kan buka pintu selebar-lebarnya silaturahmi dan lain-lain, apalagi sih Bang? Ada lagi nggak yang dilakukan sama... Ya, Panjang kok silaturahminya ya. Oh panjang. silaturahmi itu panjang ya kan. Dan ini menjadi peristiwa yang menarik. Dulu mereka melakukan itu secara guyup karena mereka satu kampung, satu tempat, ya, satu geografi gitu. Sekarang geografinya karena pembangunan begitu, itu mereka harus terpencar-pencar kemana-mana begitu. Ada yang di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Gunung Sindur. Jadi, tapi ini fenomena yang menarik. Orang Betawi mengalami mobilitas, seperti juga orang-orang suku-suku etnis yang lain pada hari Lebaran itu mengalami mobilitas yang sangat tinggi begitu. Mudik dari Dan orang pinggiran. Betawi juga sama, mudik dari pinggiran tengah ke Jakarta. pinggiran ke tengah begitu. Iya. Dan fenomena mudik ini kan fenomena yang menurut saya khas di hari Lebaran. Kita jadi ingat Thanksgiving gitu kan di Amerika juga tuh hektiknya luar biasa orang mudik. Tapi ini kecenderungan dari asal kata Idul Fitri menurut saya. Kembali kepada asal kita, fitrah kita, dan artinya mudik itu kan kembali kepada ibu kita, kepada tempat kita di mana berasal begitu. Nah ini yang menurut saya keren gitu ya, makna dari Idul Fitri mengingat kembali asal usul kita. Apalagi saya orang sejarah begitu ya. Baik, kalau Mbak Alia sendiri gimana Mbak? Kalau misalnya sudah mungkin kita bilang setelah 3 hari selesai kita mengunjungi saudara-saudara kita dan lain-lain, biasanya Mbak apa yang Mbak lakukan biasanya? Biasanya yang dilakukan liburan. Liburan ya? Apalagi sekarang kan mau libur panjang ya. Karena itu tempat wisata penuh semua kan. Iya, tempat wisata wisata penuh penuh. banget. Ya pokoknya bersama keluarga lah, menghabiskan Lebih waktu banyak bersama menghabiskan keluarga waktu. gitu. Dan ya tapi yang mesti terus diingatkan jangan sampai itu tadi euforia kebablasan Berlebihan, sehingga ya. lupa bahwa ada puasa Syawal yang bisa kita lakukan gitu, ada puasa wajib yang harus kita bayar gitu. Saya rasa itu yang harus juga kita tekankan gitu dan kita ajarkan kepada anak-anak gitu hal tersebut. Tapi kalau masih boleh tanya nggak sih? Boleh. Boleh silakan. Silakan. Saya mau tanya mengenai Tapi kayaknya cocok jadi host makna peristiwa. banyak nanya ya. Nggak, saya penasaran dengan kita kan selalu menyebut hari kemenangan gitu. Betul. Tepat nggak sih Ustadz kita menyebut itu hari kemenangan? Padahal emangnya udah pasti diterima gitu Allah semua amal ibadah kita menang gitu. Tapi kita udah bereforia duluan gitu. Ya. Tepat nggak sih? Istilah hari kemenangan ada ketepatan walaupun tidak ada cantolan syariatnya. Nah, bahasa hadisnya Qurannya yang mana gitu ya. Ini kan tugasnya di wilayah hukum agama. Tapi kalau dikatakan menang, ada kata menang cukup cocokannya. Menang melawan diri sendiri, menang melawan hawa nafsu. Itu kan musuhnya. Selama di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, kapan saya boleh bilang saya menang? Apa indikatornya? Nah, itu maksudnya, betul. Ya kan? Indikatornya. Bagaimana nih puasanya? Gimana nih qiyamul lailnya? Bagaimana nih tadarusnya? Pol nggak? Pol semua nggak nih? Kalau yang full cuma misalnya puasanya doang, ya alhamdulillah lah. Berarti kan salah satu indikatornya ada, tapi menangnya menang 1/4 lah, karena indikator yang lainnya belum ada. Ya, jadi mestinya hari itu bainal khaufi war raja, antara takut tidak diampunkan dosa-dosa. Bayangkan Ramadan berlalu, dosa belum diampunkan. Ramadan telah berlalu, rahmat Allah belum tercurah sama kita. Ini kan perlu ada introspeksi. Tapi pada saat yang sama kita juga berhusnudzon sama Allah. Berprasangka baik, sebab Allah tergantung prasangka kita juga. Bahwa insya Allah amalan kita Allah terima. Sambil gitu berdoa Dan kita juga mudah-mudahan. diampuni Makanya kan, dosanya ya. sunnah bilang taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Kayak gitu. Itu sunnah. Rasul sama para sahabat juga bilang begitu. Iya, Ustaz. Sebagai bentuk optimismenya. Semoga Allah menerima ibadah kita semua, ibadahku dan ibadah kamu. Amin, amin, amin. Baik, kita break dulu sebentar ya. Baik, saudaraku, jangan mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Baik, saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa dan yang terakhir, Mbak Alia silakan apa yang ingin disampaikan? apa yang ingin disampaikan ya? Ya kalau saya pribadi ya semoga Allah menerima amalan saya, amalan kalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian ya insya Allah kita bisa ditemukan kembali ya dengan Ramadan tahun Amin ya rabbal depan. alamin. Itu yang pasti mungkin doa kita semua. Baik.
Makasih ya Mbak ya. Bang JJ. Ya, yang pertama harus diingat itu hari Lebaran atau hari Idul Fitri itu hari kita kembali kepada fitrah kita. Tapi menurut saya ini bukan hanya Lebaran dan Idul Fitri, bukan hanya urusan individual, tapi juga urusan komunal, urusan sosial, bahkan menjadi peristiwa nasional sekarang ya. Jadi mumpung hari Lebaran, karena urusannya bukan hanya individual tapi juga komunal begitu, pada para pemimpin terutama ya kita harapkan kembalilah kepada fitrahnya. Pemimpin yang harusnya melayani ya harusnya melayani, bukan minta dilayani. Pemimpin yang berlebihan kepongahannya, keangkuhannya, insaflah begitu ya, dan sadarlah kembali kepada fitrahnya sewajarnya sebagai seorang pemimpin. Baik Bang, makasih ya Bang ya. Ustadz, ini sebelum kesimpulan dari Ustadz nih, kalau misal pemimpin menerima hadiah, itu gimana Ustadz? Parcel misalnya, parcel Lebaran. Orang ngirim parcel ke pejabat yang masih menjabat, masih aktif itu karena dua. Kalau nggak selamatan, Ada maunya atau syukuran. Maksud selamatan syukuran. Ya, begitu juga orang ngirim sesajen ke pohon tua, ke sumur tua. Kalau nggak selamatan, syukuran. Selamat dari tidak diputus proyeknya, atau syukuran karena kemarin dikasih proyek gitu ya. Ini gitu. Komisinya hari ini atau supaya berlanjut. Jadi dapat parcel itu nggak mesti, kalau yang dapat parcel itu orang nggak ada kaitannya sama jabatannya ya. Nah, insya Allah itu jadi tahabu, saling menghadiahkanlah maka akan saling mencintai. Tapi kalau masih ada jabatan, kemungkinan besar itu sesajen gitu. Jadi gimana seharusnya, dalam arti kita nggak ada saya pernah kagum dengan seorang pejabat. Saya masuk ke rumahnya udah lewat Lebaran, itu satu kamar parcel, uang kristal yang mahal-mahal. Tapi anaknya yang teman saya nggak boleh masuk. Kenapa? Ini semua barang syubhat. Nggak boleh anaknya makan, nggak boleh istri. Itu amplop betul. Itu karena dia pejabat strategis di DKI ini. Dan keluarganya dilarang. Kata anaknya, bokap gue begini, dia bilang kayak begitu. Tapi sungguh saya bangga. Sebab dia kalau berani mengambil ini harus mengganti seharga dengan ini. Gitu. Oke, baik Ustaz. Jadi agak bingung juga ya Ustaz ya. Maksudnya dalam arti tadi pertanyaan, ya bagusnya dikasih orang miskin aja lah gitu. Kasih orang miskin. Jadi pokoknya kalau ada yang kaitan dengan pekerjaan kita pun memberi parcel itu juga lebih sebagai pejabat. Pejabat balikin ke KPK selesai. Baik, Ustaz, baik kesimpulan dari Ustaz. Silakan Ustaz. Berlebaran, yaumu farahin wasa'ah, hari berbahagia dan berlapang-lapang. Apa maksudnya? Berbagi. Jangan cuma pakai baju sendiri, sementara anak yatim tidak diberi. Jangan cuma makan enak sendiri, orang miskin tidak dibagi. Inilah makna lebaran. Yang kedua, berlebaran berarti juga bersilaturahim. Jangan nunggu di silaturahim. Open house bagus, tapi lebih bagus lagi mengunjungi orang-orang untuk dikunjungi. Sebab orang yang pertama kali memaafkan dialah orang yang mulia. Orang yang pertama kali meminta maaf, dialah yang sebetulnya orang kuat. Dan orang yang pertama kali bersilaturahim, dia sebetulnya orang terhormat. Dan terakhir, taqabbalallah minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Kami atas nama seluruh kru makna dan peristiwa mengucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diperjumpakan ke Lebaran, ke Ramadan tahun depan. Amin, amin ya Allah. Ustaz, terima kasih ya Ustaz ya. Dan Mbak Nyeji, Mbak Alia juga terima kasih atas hari ini. Sama-sama. Baik, saudaraku, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi jangan lupa untuk saksikan makna dan peristiwa setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30. Akhir kata saya terus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.